warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marianto dari Klodran Bangsalan Teras Boyolali, marga cabang Teras 2 Boyolali. Sudah kelompok? Sudah. Ya. Jadi Satgas, bukan jadi Muhammad Pak. Ya. Yang saya tanyakan pertama masalah menyentuh dengan lawan jenis. Setiap bulan saya ini harus rawat jalan. Terus waktu tes tensi darah itu, tensinya itu oleh perawat, bukan dokternya. Dokternya laki-laki. Maka waktu tensi itu tangan saya itu dipegang gitu loh. Saya kaget. Apa? Tangan saya itu dipegang. Iya. Dipegang gitu loh. Itu 2 bulan kemarin. Maka saya kaget juga. Kemudian waktu bulan kemarin rawat jalan lagi, karena dokternya itu buka prakteknya itu pagi, harus berangkat lebih awal. Habis subuh saya sudah berangkat. Maka saya lupa beli kaos tangan. Maka ini saya berangkat ke rumah sakit itu bawa plastik kresek gitu loh. Tangan saya bungkus dengan plastik kresek supaya tidak dimek-mek. Maka perawat itu juga bilang, Mas ngapain? Ini biar nggak dipegang Mbak Ayu. Kemudian setelah itu dokternya bilang, Mas nanti disuntik ya. Jangan Pak, jangan disuntik. Nanti kalau disuntik, Mas suntik perawat, saya buka aurat. Maka tindakan saya gimana lagi bulan depan, karena setiap bulan saya harus rawat jalan. Karena setiap bulan itu kalau tidak gitu, alhamdulillah di rumah sakit itu obatnya sudah cocok. Kemudian langkah saya harus gimana dengan memakai kaos tangan itu, apakah seperti kayak orang Yahudi istilahnya menyesuaikan aturan, atau saya harus pindah dari rumah sakit itu. Kemudian yang kedua, masalah utang piutang dalam RT itu. Apa? Masalah apa yang kedua? Utang piutang, istilah simpan pinjam. Oh ya. RT itu istilah bunga itu diganti dengan uang jasa. Jadi saya sudah Contohnya seperti apa? Misalnya pinjam 1 juta, kembalikan mengangsurnya 5 kali, setiap bulan membayar 200.000, tapi ditambahi lebihan 10.000. Saya sudah menegur, Pak, itu kalau bunga ada larangan dalam Al-Quran. Kemudian Bapak yang bersangkutan itu bilang, ini bukan uang bunga, tapi uang jasa. Jasa dari apa? Dari peminjamnya. Saya gitu, tambahan itu. Lah uang jasa itu dikemanakan? Digunakan untuk di situ lagi. Tapi nggak tahu apakah itu nanti dipegang untuk yang bayar, untuk yang ngurusi itu atau bukan. Nah, apakah digunakan untuk yang mencatat administrasi ini atau bagaimana? Dia akan menjelaskan. Karena saya bilang gitu, dia bilang ini uang jasa. Tapi sebelumnya saya sindir, dia bilangnya laporan dari tiap bulan itu bunga 500.000, bunga gitu. Saya sindir, maka dia bilang uang jasa, pindah gitu. Yang ketiga, adakah dalilnya untuk masalah sholat sunat tuluk? Sholat sunnah? Tuluk, suruk. Oh, suruk kok. Ya, karena di kampung saya itu ada kajian yang menjelaskan masalah itu. Karena selama ngaji di MTA ini, saya buka brosur 2018 itu nggak ada tuntunannya, maka saya tidak melaksanakan. Kemudian masalah caleg di tempat saya itu kan ada yang menyalonkan caleg lagi. Sekarang masih menjabat, kemudian mau naik lagi, istilahnya mau menyalonkan lagi. Ternyata caleg itu kafir, karena muslim ya, kafir gitu ya. Jadi karena merasa dari warga itu istilahnya sudah terbantu, pembangunan lancar bagus, dia menyalonkan lagi, maka dari kepala desa sampai bawah itu istilahnya kampanye, ayo Mas pilih Kai terus, karena dia istilahnya sudah berjasa dan dia termasuk anak desa, dari anak kampung sini gitu. Maka setelah saya membaca surat Al-Maidah ayat 51, Al-Imran 28 dan At-Taubah 23, maka dia dilarang untuk mengangkat orang kafir jadi pemimpin.
Maka saya sudah bilang sama keluarga, Pak Ibu, anakku, sebenarnya aja milah kae, pergare kae wong Islam. Apakah tidak saya itu termasuk kampanye karena di tempat saya itu sudah banyak dikasih stiker-stiker seperti itu, pemilihan DWE setelah itu. Maka stiker yang ditempelkan di rumah saya itu saya ambil karena belum tentu saya milih dia gitu. Karena alasannya dia adalah orang kafir. Yang terakhir ini penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah itu apa? Karena dulu waktu jihad pagi 2 Juli 2023 Al-Ustadz menerangkan perempuan yang berpakaian seperti telanjang. Kemudian yang kedua dan tiganya belum dijelaskan. Mungkin itu saja ya. Penghuni yang belum pernah dilihat, penghuni neraka yang belum pernah dilihat Rasulullah. Ya. Kemudian kalau ada lagi minta waktu nanti kalau bisa tampilin kena Al-Ustadz, boleh nggak? Sebelum Al-Ustadz akan siang saya ingin bertemu dengan Al-Ustadz, mau bilang mata-mata dengan Al-Ustadz. Ada perlahan yang harus saya sampaikan, ini mengenai pribadi saya gitu. Mengenai apa? Kehidupan saya pribadi gitu loh. Sesuatu yang perlu ditampilkan boleh nggak? Kalau boleh, insya Allah saya siap bertemu dengan Al-Ustadz. Berapa lama? 20 menit aja kan? Hah? 20 menit atau 15 menit? Kan bisa? Iya, boleh, bisa. Insya Allah ya? Yeah. Yang setelah sholat, saya boleh langsung ketemu ya? Ya, boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana persentuhan laki perempuan karena alasan medis? Tidak apa-apa, boleh. Ya, kalau itu alasan medis, ad-daruratu tubihul mahdurat. Karena memang dokter yang ahli wanita, maka boleh kita laki-laki berobat ke dokter yang wanita, ditensi oleh perawat wanita, tangannya tersentuh, itu boleh, tidak perlu dibungkus dengan tas kresek. Kok jenengan mempersulit diri itu bagaimana? Karena aturan agama itu bukan untuk menjadi beban, bukan untuk mempersulit kita. Setiap ada aturan agama pasti akan ada solusi yang Allah berikan. Kalau kondisi normal, sentuhan dengan sengaja laki perempuan itu haram, tidak boleh. Bahkan Nabi kita bersabda, lebih baik kepalanya itu ditikam dengan jarum besi daripada harus menyentuh wanita la tahillu lahu, yang tidak halal baginya. Contoh plak salaman dengan sengaja, itu tidak boleh karena kondisi normal. Ya, kalau itu kondisi medis kan tidak normal kondisinya, darurat, maka tubihul mahdurat, ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat, extraordinary, keadaan yang tidak normal, itu menjadikan boleh sesuatu yang terlarang dalam keadaan normal. Itu baru tensi. Belum nanti kalau operasi delala ahlinya dokter perempuan. Apa jenengan tidak mau? Saya tidak mau. Saya maunya dioperasi fulan, padahal dokter lanang ini nggak ahli, diodol-odol malah jenengan.
operasi misal apa usus, sing ahli dokternya perempuan. Jenengan milih dokter lanang ya dokter tapi tidak ahli di situ. Oh ya wis nek jenengan maksa wis ndi gorene. Maka fantadiris sa'ah. Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Dokter umum jenengan jaluk kon ngoperasi jenengan. Nah, itu bukan pada ahlinya. Maka hancur nanti sesuatu yang tidak ditangani oleh ahlinya. Maka dalam hal ini boleh jenengan ditensi, ora usah dibungkus tas kresek. Tas kreseknya nanti buat bungkus makanan saja, jenengan bawa sangu ke rumah sakit ya. Nanti kalian jenengan berbuat seperti itu, terus perawatnya tahu jenengan ngaji di MTA, MTA kena fitnah nanti. Padahal itu individu jenengan, pemahaman pribadi jenengan. Oh MTA tenan kok menungso totonane angel tenan. Merasa paling suci dhewe kok. Baru tak tensi loh, tangannya dibungkus kresek. Gek kresek ke bekas gereh sisan. Ambune amis ngene lho. Ya, itu boleh ya. Kalau keadaan seperti itu boleh. Simpan pinjam di RT, bunga diganti dengan uang jasa. Mbok mau diganti dengan istilah apapun, kalau prakteknya itu ribawi ya riba. Mau diganti uang jasa lah, terus uang bensin lah, uang apa, kalau prakteknya itu riba, kemudian dikumpulkan di situ untuk dipinjamkan lagi, ada kelebihannya lagi, yaitu riba sudah. Sebetulnya kas di RT itu bisa diatur secara syariah, prinsip syariah itu bisa. Bukan berarti terus menghilangkan kas di RT. Peruntukannya diatur sesuai prinsip syariah. Misal untuk modal usaha warga RT, usahanya itu halal, maka boleh ngambil modal, dipinjami modal dari kas RT dengan sistem mudharabah bagi hasil, bisa. Atau warga RT itu ingin beli sepeda motor, maka dengan sistem murabahah saling menguntungkan, kas RT digunakan untuk ngelunasi di dealer, kemudian warganya membayar secara kredit, itu murabahah saling menguntungkan, itu bisa. Atau untuk biaya rumah sakit misalkan, kas RT bisa dengan akad qard, jadi utang piutang, 1 juta kembalikan 1 juta, itu lebih berkah, dan insya Allah tidak akan berkurang nanti, malah kasnya bertambah karena ada keberkahan dari Allah. Tapi kalau tetap dengan bunga, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah, Allah akan memusnahkan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Ada yang sakit, dibantu dari kas RT, dipinjami 1 juta, nanti dikembalikan secara bertahap 1 juta, maka akan semakin berkah, semakin subur.
tinggal yakin tidak dengan janji Allah. Kalau tidak yakin dengan janji Allah, ya jangan ngaku sebagai orang Islam. Orang Islam itu terhadap janji Allah dan Rasul harusnya la raiba fih. Jangan ada keraguan sedikit pun. Kalau KSRT itu dijalankan sesuai prinsip syariah, janji Allah luar biasa. Fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Akan Allah buka keran-keran berkah dari langit dan bumi. Syaratnya apa? Amanu wattaqau walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Syaratnya iman dan takwa. Menjalankan kas itu dengan keimanan dan ketakwaan. Syaratnya itu. Maka Allah janjikan keran-keran berkah dari langit dan bumi itu dibuka luas oleh Allah, penuh keberkahan. Ya, terus kemudian sholat syuruk. Ya. Ini ya ada dalilnya ini ya. Anas qala, dari Anas ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu, kemudian dia duduk zikrullah, berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, summa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka dia akan memperoleh pahala sebagaimana pahala haji dan umrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatin. Rasulullah bersabda sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juz 2 halaman 50, nomor hadis 583, hadis Hasan Gharib. Ya, yang dimaksud sholat syuruk 2 rakaat itu tadi sholat apa? Sholat duha di awal waktu. Ya. Itu sholat duha di awal waktu. Dan dalam hadis tadi ada seorang perawi yang dipermasalahkan, namanya Abu Dilal, yang mana nama aslinya Hilal bin Abu Hilal. Ibnu Ma'in berkata, Hilal bin Abu Hilal atau Abu Dilal tadi dhaif. Al-Bukhari berkata dia muqaribul hadis. Abu Dilal itu hadisnya mendekati. An-Nasai berkata dhaif. Abu Dilal itu dhaif. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di Tahdzibut Tahdzib juz 11 halaman 75 nomor 42. Abul Fathi Al-Asdi juga mengatakan Hilal bin Abu Hilal itu dhaif. Selain hadis ini, dalam sanadnya ada seorang perawi yang dipermasalahkan oleh para ahli hadis,
Yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat di suruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Boleh tidak kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di situ zikrullah atau baca Quran. Nanti kalau sudah tiba waktu sholat duha, kita melaksanakan sholat duha di awal waktu, boleh tidak? Boleh. Perkara pahalanya seperti haji atau umrah, yaitu urusan Allah. Tapi kalau dilihat dari sanad hadis tadi, itu dhaif. Maka kalau yang ditanyakan terkait sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Terus apa lagi tadi? Caleg ya. Panjenengan warga MTA, seorang muslim ngaji di MTA, ndak usah bingung, nanti tinggal mengikuti apa yang diputuskan oleh pusat, jenengan tinggal ikut. Meski putrane jenengan maju sebagai caleg, darah daging jenengan, nanti kalau pusat memutuskan tidak mendukung putrane jenengan, jenengan ya ndak boleh nyoblos putrane. Itulah kebersamaan. Istri karena nggak ngaji di MTA nyalek, kemudian kebijakan kita tidak mendukung istri jenengan, ya jenengan juga tidak boleh nyoblos istri, harus dukung nyoblos yang didukung, yang diputuskan oleh pusat. Kan penak tinggal manut gitu saja. Kalau itu ditempel di kampung-kampung, ya jangan jenengan copoti. Dia punya hak untuk kampanye. Tapi kalau jenengan di rumah jenengan, ya itu hak jenengan, terserah mau jenengan copot atau tidak. Tiba-tiba tanpa permisi nakone templei gambar caleg, kita keluar lele iki gambar apa nih, lepas, itu ya boleh-boleh saja, karena rumah itu kewenangan mutlak ada di sahibul bait, yang punya rumah. Tidak boleh dipaksa. Wong omah-omahku dhewe kok mbok templei gambarmu, aku ra gelem copot. Tidak boleh kita dipaksa, oh nek ngono tak laporke. Lho kok bisa dilaporkan? Wong itu rumah kita. Perkara mau ditemplei gambar caleg, templei gambar gajah, mau apapun ya terserah kita. Kewenangan mutlak ada di kita. Maka itu terserah jenengan, mau ditetel ya boleh saja, jenengan punya hak untuk itu. Ngajak keluarga jenengan untuk memilih seorang caleg, itu tergantung jenengan. Tapi kalau keluarga jenengan itu warga MTA, ngaji di MTA, ya pilihan jenengan dan keluarga tinggal mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari majelis. Ya. Penghuni neraka yang belum pernah dilihat Rasulullah. Dulu Rasulullah itu diperlihatkan, artinya beliau diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa nanti akan ada penghuni-penghuni neraka yang seperti ini, cirinya seperti ini, yaitu perempuan yang berperilaku, bersikap seperti laki-laki, laki-laki seperti perempuan, kemudian perempuan yang berpakaian seperti telanjang, tabarruj.
Kemudian perempuan yang kepalanya seperti punuk unta yang miring. Dia nganggo jilbab tapi bendol ning kene, wadang ning di sini, wadang di pinggir sini, wadang di belakang, bendol. Punuk unta itu kan miring. Ya ketoke kudungan, tapi bendole itu dibuat-buat. Maka itu termasuk nanti salah satu ciri yang akan menjadi penghuni neraka. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lan arahuma. Ada dua golongan dari manusia penghuni neraka ya, yang aku belum pernah melihatnya. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Satu kaum yang dia punya cambuk seperti ekor sapi dan dia gunakan untuk memukuli manusia. Artinya orang dolim, kaum yang dolim. Bukan berarti alhamdulillah saya tidak mukul pakai buntut sapi, bukan begitu. Artinya orang yang menindas, memeras, mengintimidasi secara dolim. Orang yang suka berbuat dolim pada orang lain, baik dengan penindasan, baik dengan pemerasan, baik dengan kriminalisasi, baik dengan tuduhan-tuduhan palsu sehingga menimpakan madarat pada orang lain. Itu calon-calon penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, calon penghuni neraka yang juga belum pernah dilihat oleh Rasulullah, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Nisaun kasiyatun ariyatun, perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Ketoke ya tubuhnya dibungkus dengan pakaian, tapi lekuk tubuhnya kelihatan semua. Seperti telanjang, nganggo klambi ning kaya udoh. Karena lekuk tubuhnya kelihatan semua. Tabarrud. Tabarrud sudah. Sehingga menampakkan kemuliaan mahkota kewanitaannya. Lekuk tubuhnya kelihatan semuanya. Percuma dia berpakaian. Nah kalau telanjang, kalau ketat lekuk tubuh kelihatan, itu dikatakan manusia modern.